sharing. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Asranto Jakarta. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua, dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima, dan kali ini Bima ingin membahas suatu hal menjadi obrolan hangat terutama di organisasi sendiri, yaitu adalah persaudaraan Seti Teratai. Jadi sebenarnya tidak hanya di organisasi PST saja dulur-dulur, jadi banyak sekali organisasi-organisasi dengan pendekar dan atribut mereka masing-masing. Sebut saja yaitu adalah wabah demam TikTok. Nah, ini buat dulur-dulurku mungkin sudah tidak asing lagi ya. Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah menggunakan TikTok, tidak hanya di lingkup organisasi atau perguruan saja. Hanya saja di sini yang menjadi penilaian agak miring ya dari dulu-dulu semua, yaitu adalah pendekar-pendekar yang menggunakan atribut atau sakral lengkap, bahkan ya menggunakan atribut organisasi atau perguruan mereka untuk membuat konten TikTok. Nah, ini mungkin bisa kita bahas bersama dulur-dulur. Jadi nanti dulur-dulur bisa berikan komentar dulur-dulur semua di kolom komentar ya. Apa sih menurut dulur-dulur semua, atau bagaimana sih menurut dulur-dulur semua tentang wabah yang sedang menyerang pendekar-pendekar kita ini. Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya sosial media itu merupakan suatu hal yang bisa menjadi bumerang buat kita apabila kita tidak bisa menggunakannya dengan bijak. Apabila kita bisa menggunakan sosial media dengan baik, pasti kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari sosial media tersebut, mendapatkan hal-hal positif dari sosial media. Namun apabila kita menggunakan sosial media itu dengan hal-hal yang berbau negatif, nah itu kita juga bisa tertimpa akibatnya. Namun positif dan negatif ini tergantung di mana letaknya dan bagaimana kita menyikapinya dulu. Karena yang menurut kita positif belum tentu yang menurut orang itu adalah positif juga. Begitu juga dengan apabila kita menggunakan sosial media yang menurut orang negatif, belum tentu semua orang menilainya negatif. Kembali ke pembahasan, jadi seperti wabah TikTok ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi sebenarnya bukan seseorang yang suka menggunakan aplikasi TikTok. Bahkan cara memakainya pun saya bagaimana juga tidak tahu. Tujuan menggunakan TikToknya apa saya juga kurang tahu. Tapi saya tidak pernah menjudge atau menghakimi orang-orang yang suka menggunakan TikTok. Bahkan pendekar-pendekar yang menggunakan atribut pencaksilatnya untuk bermain TikTok, itu hak mereka ya kan. Namun sebagian orang atau sebagian warga berpendapat bahwa itu terlalu berlebihan, pendekar alay. Apa TikTok itu kan? TikTok itu bukan budaya kita. Tidak bisa menghakimi orang-orang yang gemar menggunakan aplikasi ini dulu, karena itu adalah hak mereka pribadi ya kan. Mungkin untuk menghilangkan kejenuhan dan sebagainya. Mungkin PR sesungguhnya bukan bagi mereka yang bermain-main TikTok ya kan, tapi bagi kita yang menilai atau yang melihat mereka bermain TikTok. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau saya pribadi, selama itu hal yang tidak merugikan orang lain ya kan, atau dilihat masih bagus dan ada pesan moralnya tersendiri, nah itu mungkin so fine. Oke, lanjutkan. TikTokers ini ya kan, itu menurut saya sah-sah saja atau tidak apa-apa, dengan catatan selama mereka mampu menempatkan diri dan melakukan hal-hal yang tidak merugikan organisasi atau perguruan. Namun apabila mereka menggunakan atribut lengkap ya kan, yang di situ itu ditonton orang banyak, namun mereka melakukan gerakan-gerakan yang tidak senonoh, atau yang di situ gerakan yang bukan citra seorang pesilat, saya rasa harus kita tinggalkan ya kan. Karena di situ sebagai contoh adik-adik kita yang sekarang sedang berjuang untuk menjadi saudara kita, apabila kita sebagai warga, kita seorang warga memberikan contoh yang buruk, gimana dengan adik-adik kita ya kan? Mungkin seperti contoh seperti video yang satu ini. Dulur itu
tadi adalah video TikTok yang dibuat dengan pesan moral, yaitu adalah sebuah perdamaian. Itu suatu hal yang positif. Jadi kesimpulan dari video ini, dulur-dulur, intinya berbijaklah dalam bersosial media. Karena sosial media ini merupakan barometer atau pusat di mana orang-orang melihat apa sih yang trending saat ini. Namun jangan lupa dulur-dulurku, jangan sampai melampaui batas positif ya kan, sehingga itu bisa menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Mari dulur-dulurku, jadilah kita generasi muda yang tidak gaptek ya kan, tetap mengikuti arus perkembangan zaman, namun jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan nama baik organisasi. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima Hanef, dan sampai jumpa di video Bima Hanef yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Pencak silat budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang walau jasad mereka telah terkubur.